Pada zaman Kerajaan Majapahit, yaitu pada masa abad ke-14, Sunan Kalijaga memesan sebuah keris pada Empu Supo, seorang empu yang terkenal pada masa itu. Oleh Empu Supo, benda yang disebut cis yang berupa besi, kemudian dengan penuh keyakinan karena dipesan oleh seorang wali, dibentuk menjadi sebilah keris. Keris Lok 13 yang kemudian disebut sebagai Kiai Sengkelat oleh Sunan Kalijaga dihadiahkan pada Prabu Brawijaya. Keris Kiai Sengkelat sangat terkenal dan sekarang disimpan di Keraton Mataram, Yogyakarta. Keris. Siapa yang tidak mengenal senjata tikam yang tajam pada kedua sisinya, serta ujungnya yang runcing? Ciri khas dari keris adalah bentuknya yang tidak simetris, pada bagian pangkal yang melebar. Bilahnya yang berkelok-kelok, dan banyak di antaranya memiliki pamor atau hiasan yang terlihat serat-serat cerah pada logam helai bilah. Keris diperkirakan dipergunakan di Indonesia, khususnya pada masyarakat Jawa, abad 9 Masehi. Salah satu hal yang membuktikannya adalah adanya salah satu panel relief Candi Borobudur dari abad ke-9, seseorang memegang benda yang menyerupai sebuah keris. Akan tetapi, belum memiliki derajat kecondongan dan hulu atau deternya masih menyatu dengan bilas senjata. Keris adalah senjata sekaligus karya seni yang bernilai tinggi. Nilai sebuah keris terletak pada keindahan bentuk dan bahan yang dipakai, serta proses pembuatannya yang memerlukan waktu lama dan memerlukan ketekunan serta keterampilan khusus. Di Indonesia, keris adalah salah satu budaya yang masih bertahan. Bahkan, keris telah diakui menjadi warisan budaya dunia milik Indonesia oleh UNESCO. Kurang lebih 20 km arah barat kota Yogyakarta, tepatnya di Dusun Gadak Sumber Agung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, atau orang menyebut kampung Ngento-Endo. Ada seorang empu keris yang bernama Ki Empu Sungkowo Harumbrojo. Usia 60 tahun, lahir pada tanggal 1 Agustus 1953 di daerah istimewa Yogyakarta. Ilmu keahlian dalam membuat keris diwarisi dari Pak D-nya.
juga sekaligus sebagai ayah angkatnya. Saya itu awalnya itu membantu orang tua tentang pembuatan keris. Namun lama-kelamaan akhirnya menjadi menyenangi tentang pembuatan keris itu. Jadi setelah saya menyenangi, kami timbul ingin meneruskan atau mewarisi daripada empu pembuatan keris. Para kakek buyutnya yang jika diruntut ke atas dalam garis silsilah merupakan keturunan dari Empu Supo, empu kondang dari Kerajaan Majapahit, terkenal dengan karyanya Keris Kiai Sengkelat. Ki Empu Sungkowo Harumbrojo, bapak dua anak yang juga mantan karyawan Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta ini, adalah keturunan generasi ke-17. Dengan demikian, ilmu perempuannya tidak diragukan lagi dan banyak kolektor, penggemar keris, atau pemerhati keris ingin mengkoleksi keris karya Ki Empu Sungkowo Harumbrojo. Keris bisa dikatakan merupakan barang unik, terutama dalam proses pembuatannya itu harus membutuhkan suatu kesabaran dan dengan membutuhkan di samping kesabaran juga rasa, karena keris itu dipandang dari segi pembuatan juga membutuhkan waktu yang cukup lama dengan model atau model motif-motif pamor tertentu, ya, sehingga bisa menarik dan bisa juga ditambah suatu katakanlah perhiasan, atau dengan kata lain model-model pamor dengan kinatah, yaitu kemudian jadi bisa dikatakan nilainya menjadi lebih tinggi, ya. Di samping kerisnya juga sarungannya juga merupakan tambahan yang sangat istilahnya bernilai tinggi, maka saya katakan kalau keris itu memang sangat unik sekali. Ya, di samping model dapurnya banyak sekali, dapur itu nama keris, ya, dapur sama nama pamornya juga banyak sekali, sehingga itu merupakan variasi yang sangat macam-macam, ya. Variasinya itu sangat unik dan macam-macam, dan lebih dikatakan ya bisa detail sekali dilihat dalam segi pembuatannya itu. Makanya dikatakan ya kalau keris itu, kalau orang awam ya melihatnya itu sangat unik, itu saja. Saya memahami dan kenal dengan Empu Sungkowo sejak tahun 70-an, 79, 80, ketika dia masih menjadi panja dan kemudian mulai berkarya membuat sendiri keris itu sekitar tahun 90-an, ketika Empu Jeno sudah tua dan tidak kuat lagi untuk menempa. Proses awal pembuatan keris dimulai dari ritual doa dengan memohon pada Sang Pencipta agar apa yang diharapkan dapat terwujud. Untuk membuat keris tayuhan, Ki Empu Sungkowo Harumbrojo harus melakukan topo broto atau puasa selama 40 hari pada hitungan Jawa serta menghindari hari-hari pantangan. Empu tidak memasukkan kekuatan gajah, kekuatan singa, dan lain sebagainya. Tetapi Empu mengerjakan ini dengan doa dan mati raga selama 40 hari minimal, bahkan ada yang lebih. Isinya ya doanya si Empu itu. Sebagai pelengkap, dalam upacara ritual juga dibuat beberapa sesaji
berupa nasi tumpeng, jajanan pasar, buah-buahan, dan sebagainya. Ritual yang dilakukan oleh Ki Empu Sungkowo Harumrojo bertujuan untuk mendoakan agar hajat yang akan diinginkan dapat terkabul dan mendapatkan hasil yang optimal. Sesaji yang disiapkan bukan dimaksudkan untuk menyembah arwah, roh halus, atau makhluk-makhluk lain selain Tuhan Yang Maha Esa. Sesaji dimaksudkan untuk menyatukan hati dan pikiran, gemblengke tekad. Nasi kenduri ini setelah didoakan kemudian dibagikan kepada yang hadir. Hal ini dimaksudkan membagi rejeki yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Keris untuk zaman sekarang itu sebetulnya untuk orang-orang yang misalnya orang awam itu kadang-kadang keris itu dianggap barang-barang yang menakutkan atau kadang-kadang disakralkan sehingga dikatakan orang itu menakutkan orang, atau kadang-kadang kalau dipandang dari segi agama itu dikatakan musyrik. Itu karena ya belum tahu masalah budaya keris yang sebetulnya. Sebetulnya keris yang sekarang itu merupakan benda seni ya, benda seni yang harus kita uri-uri, terutama untuk kalangan muda ini. Kita jangan terus keris itu dianggap barang-barang yang misalnya ada setannya ya. Itu kemudian kalau dilihat zaman sekarang itu sebetulnya diambil dari sisi seninya. Dalam mengerjakan sebuah keris, seorang empu dibantu oleh 2 orang panjak. Panjak yang satu bertugas menggerak-gerakkan ububan atau memompa agar bara api yang dihasilkan maksimal. Karena dalam pembakaran dan penempaan dibutuhkan panas tinggi untuk melebur menyatukan logam bahan-bahan pembuatan keris. Bara api yang dibutuhkan bisa mencapai suhu lebih dari 1000 derajat Celcius. Pada masa sekarang, untuk ububan sering digunakan kompresor listrik untuk membantu dorongan angin pada bara api. Sedangkan panjak satunya memegang ganden besi atau palu besar untuk menempa logam yang telah dibakar dalam panas tinggi untuk dipadatkan. Percikan api yang muncrat menerangi ruang besalen, ditambah suara tempaan besi yang bertalu-talu seakan menggambarkan berpadunya hati dan pikiran seorang empu yang menunggal dalam cipta dan rasa. Bahan yang digunakan dalam pembuatan keris adalah besi, baja, nikel, atau batu meteorit untuk mendapatkan pamor yang bagus seperti yang diminta oleh pemesannya. Penempaan pembuatan keris dilakukan berulang-ulang sehingga terbentuk sesuai keinginan. Setelah bentuk keris terwujud, dilakukan proses pengikiran dan pemahatan atau pengukiran keris. Proses ini sangat membutuhkan ketelitian dan kesabaran yang tinggi.
Setelah proses pembuatan keris selesai, kemudian dilakukan proses mewarangi untuk memunculkan pamor keris dan pemberian pewangian agar keris mempunyai aura aroma yang khas. Saged api nggih Pak. Niku jenenge pamor niku Pak. Niku didam. Keris harus dipandang sebagai warisan budaya, karena budaya keris ini kayaknya sudah tercerabut dari akar budaya Jawa. Maka kita perlu terbuka terhadap budaya kita sendiri yang sudah diakui oleh dunia. Jangan menganggap bahwa karena kita tidak tahu lalu kita menyingkirkan, tapi marilah kita terbuka untuk bisa memahami. Nenek moyang saja kita sudah berwanti-wanti atau menasihati, janjine dudu jimat kemat ning agunging Gusti kang pinuji. Jadi jangan membandingkan budaya ini dengan agama, tapi lebih-lebih bahwa ini warisan budaya yang sangat luhur yang harus kita dalami. Proses pembuatan keris memerlukan waktu kurang lebih 1 tahun, sehingga harganya jutaan rupiah untuk sebuah keris. Para empu dari zaman dulu dan juga Ki Empu Sungkowo Harumbrojo sangat memperhatikan detail pembuatan keris dari bentuk, model, ukiran, hingga ke hal-hal kecil seperti hiasan. Setiap detail pada keris memiliki makna masing-masing sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh empu pembuat keris. Ki Sungkowo Harumbrojo sebagai seorang empu menciptakan keris dengan ketekunan, kesungguhan, dan cita rasa yang tinggi. Nah, ini keris hasil karya saya sendiri, kira-kira tahun 1995 dengan sarungan ronggo ini kayu timo beranggah dengan pelet nyamel, pendok kemalu hitam, selorok, kemudian ukiran atau deder ini kayuman, dan mendak dengan emas dengan berlian. Nah, ini kemudian ini saya perlihatkan dapurnya. Ini keris Luk 13 dengan dapur sengkelat, pamor, udan mas. Bagi orang Jawa, hidup dengan perlambang yang harus dicari maknanya. Keris juga sebuah lambang yang menuntut manusia hidup di jalan yang benar. Pemahaman dangkal terhadap keris hanya akan memposisikan keris sebagai benda pusaka yang memiliki kekuatan magis yang mampu meningkatkan harkat derajat manusia. Padahal, keris membawa pesan moral yang amat mulia. Bersatunya senjata dengan cangkang keris bermakna hubungan akrab untuk menciptakan hidup yang harmonis, di mana terjadi persatuan antara raja dan abdinya, rakyat dan pemimpinnya, insan kamil dan Tuhannya.